Tukhrija, tukhriju itu, tapi dia li itu menjadi tukhrija. Tukhrija apa? Kharaja, mengeluarkan. Nah, itu di situ ada kamu mengeluarkan, supaya kamu mengeluarkan an-nasa, manusia. Jadi di tukhrija nasa seperti ini. Kamu mengeluarkan manusia Supaya kamu mengeluarkan manusia dari az-zulumati, kegelapan ila kepada an-nuri, cahaya. Minaz zulumati ilan nur, Dari kegelapan menuju cahaya. dari kegelapan pada cahaya. Jadi litukrijan nasa apa tadi tuh? Mengeluarkan Supaya kamu mengeluarkan manusia dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kepada cahaya. Kan tak cilik Quran lain. Nah, terusnya kita ngajinya itu inti. Jadi lah ngaji Al-Quran lah betul-betul ngaji Quran itu baru ngaji dak cilik Quran lah. Kini orang langsung ngaji dak cilik Quran. Dan penceramah dak cilik Quran dan jamaah dak lo cilik Quran ngajinya lah di awal. Nah, dasarnya ndak dipelajarinya, sehingga ada sulit nyambungnya, sulit apanya. Kalau pahamnya instan. Pahamnya instan. Kalau dari pintu masjid hilang, karena tidak ada alat apanya itu tidak ada. Nah, jadi sebetulnya di zaman Nabi itu ngaji itu betul-betul dicari dulu. Lah mantap itu tuh, baru tidak cari Quran lah. Itu dia tuh nanti lah betul-betul jale huruf itu tidak nampak Quran tuh, tapi jale huruf serupa jalenya kini di rumah. Nah, rumah sampai basuh piring, ruang tamu, dapur, jale tidak dari situ. Jale kan, serupa itu jalenya ke Quran. Baru kita ngajinya dan celik Quran lagi. Nah, jadi nampaknya misi itu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Bagaimana merubah dari gelap kepada cahaya. Nah, kini Bapak Ibu, sebetulnya gelap itu apa? Tidak bercahaya. Ketiadaan cahaya. Kafiran. Gelap itu adalah ketiadaan. Untuk menghilangkan cahaya jauh. Untuk menghilangkan kegelapan Dengan cahaya. harus diberi cahaya. Lihat persentase nanti antara gelap dan cahaya. Kalau awak pasang lampu cilik saja di 5 watt, lampu sagadang itu ruangan itu 5 watt itu. Antara so itu bare kagalo itu bare terang itu. Kagalo. Bare kagalo ya. Untuk itu dipasang menjadi 20 watt tambah terang. Tambah. Tapi lah mencukupi terangnya. Apalagi itu membaca Quran. Iya, dan ada pula. Ingin terang celai tambah 2 lampu. Ingin terang celai tambah 3 lampu. Ingin terang celai ambil lampu. Sehingga untuk ruangan serupa itu berapa lampu gitu. Banyak. Nah, coba dikurangi nanti dimatian cik. Matian cik bah tarangnya bah. Matian celai. Kali coba enggak? Nah, lalu apa sebetulnya gelap? Apa sebetulnya terang? Kalau gelap yang hakikinya bisa diatasi jo lampu. Kalau gelap yang hakiki bisa diatasi jo listrik kan? Ya betul-betul gelap, kemudian dia pun lampu betul-betul terang. Tetapi yang apanya bukan sebatas itu. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang itu apa? Kegelapan itu adalah perkelahian antar suku, antar kampung, kemusyrikan, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah batang kayu, riba di seluruh lini ekonomi, hukum riba terjadi, minum-minuman keras, apalagi narkoba dan lain sebagainya. Dan sederet itulah yang disebut dengan kegelapan. Lalu yang disebut terang itu apa? Keimanan. Dari tadi berkelahi antar suku, antar kampung, antar apa itu menjadi apa itu? Berdamai, bersaudara. Nah, itulah yang terang itu, bersaudara.
yang tadinya kemusyrikan menyembah berhala, menyembah apa itu berubah menjadi apa ya? Iman. Tauhid. Tauhid. Menyembah Allah. Nah, itulah dia terang itu. Tadi bayi perempuan dibunuh. Lagi bayi perempuan dibunuh. Kemudian perempuan dijaga, dilindungi, dipelihara. Itulah terang itu. Riba dari berbagai lini berubah dia, hilang riba, berubah dia jadi dengan sedekah. Itulah yang disebut gelap dan itulah yang disebut Terang. untuk itu kalau lah banyak, lah bersaudara, lah berdamai orang, berarti semakin terang. Kalau lah bertauhid, semakin banyak orang bertauhid, berarti semakin terang. Nah, kini di kampung-kampung, di daerah-daerah atau di mama ada yang damai, ada yang damai, Bro. Aduh. Ada yang baca cakap. Aduh. Nah, berarti di situ sedang berimbang gelap dan Terang. lalu ekonomi ada yang tidak riba, Aduh. ada yang riba dalamnya. Aduh. Nah, berarti di situ sedang ada gelap, sedang ada Terang. Kalau ada gelap, ada terang, redup. Itu redup, negeri itu redup itu. Nah, untuk itu kalau dicari yang tadi dia waktu di Indonesia lah secara menyeluruh akan ledak do di Indonesia kok kan ledak do buat orang baca cakap orang. Baik. Aduh je. Akan ledak do riba-riba ada orang. Aduh. Oh, aduh je ya. Hukum-hukum riba akan ledak do orang. Aduh je. Berarti kalau itu terjadi banyak tak kegelapan suara itu? Banyak kegelapan. Nah, bagaimana kita merubahnya? Itu namanya minaz zulumati Ilan nur. Nah, Bapak Ibu, sampai itu kepada mencari nafkah. Mencari nafkah, tadinya sulit mencari nafkah, akhirnya menjadi mudah. Lapangan kerja terbuka lebar. Itu juga minaz zulumati ilan nur. Jadi ada gambaran yang luar biasa di pengunjungnya berceritakan nanti. Begini, minaz zulumati ilan nur. Patang itu dengan perangkat-perangkat yang canggih sekarang, dengan perangkat-perangkat yang canggih. Dulu di jalan di tol-tol tuh ada ndak orang yang apa di situ tuh, yang menjaga di pintu-pintu tol itu ada ndak dulu? Dulu ada ndak menjaga itu? Ada kan? Di pintu-pintu tol itu ada yang menjaga. Nah, Bapak Ibu, bara orang tak pakai itu di pintu tol itu. Dulu itu lebih dari 9.000 orang yang tak pakai di situ. Nah, kini di pintu-pintu tol lagi make orang gini ya. Tidak. Artinya lebih dari 9.000 orang itu lapangan kerja latapo di kemajuan teknologi. Artinya apa? Di Sikoi akan lebih diuntungkan adalah pemilik modal. Karena pengangguran akan banyak. Pengangguran banyak itu nanti terang atau gelap? Gelap. Akan muncul gelap kembali itu. Nah, muncul gelap. Jadi yang diuntungkan adalah pemilik modal. Nah, Bapak Ibu yang hormati, sehingga jangan heran di India kabarnya itu kalau orang ambil tiket, kalau Jawa ambil tiket itu pakai apa ambil tiket itu? Online ya, tiket pakai elektronik kan online tuh. Nah, jadi bisa langsung. Kalau dulu nampak enggak di situ tampil ambil tiket, di situ ambil tiket, di situ ambil tiket, ada enggak pada itu? Ada dulu kan. Berapa banyak lapangan kerja itu? Banyak lapangan kerja. Nah, kini dengan kemajuan itu, lihat dojo tampil ambil tiket gitu. Enggak ada lagi. Sekian lapangan kerja itu enggak apa. Nah, itu imbasnya pengangguran akan bertambah itu. Akan bertambah pengangguran itu. Nah, makanya itu sebabnya kerajo-kerajo yang tidak begitu memiliki pengetahuan maka itu yang kadang bisa dilakukan. Nah, contohnya di zaman SBY itu katanya ada lapangan kerja, tapi yang mencari waktu itu lapangan kerja itu lebih banyak
Tapi ada nanunik hilang lapangan kerja itu. Apa itu lapangan kerja itu waktu itu? Gojek, ojek. Kan ada ojek ya Pak? Ada ojek. Itu dia simpang-simpang tak buka lapangan kerja itu. Di mana sampai ke kampung-kampung tak buka lapangan kerja. Adanya ojek. Lihat karena banyak ojek dulu. Nah kini ada pengetahuan, ada ilmu kemajuan. Lihat ada ojek itu gini. Berkurang. Hilang. Berubah aja. Ojek. Gojek apa? Online. Kayak gitu gini tuh. Jadi ilmu pengetahuan nampaknya ke depannya kalau diapakan itu akan lapangan kerja akan berkurang. Ujungnya pengangguran akan bertambah banyak. Nah, kalau tambah banyak pengangguran, itu kegelapan di satu sisi pun akan bermunculan itu. Karena adanya lapangan kerja itu. Nah, di India penyuapan balik apa tiket itu Manual. iya dimanualkannya balik untuk mengimbangi apa itu mengimbangi lapangan kerja itu manualkan balik. Nah Bapak Ibu, kini kita di apa ke pom bensin masih pakai orang ya masih pakai orang ya Pak, untuk mampunya masih pakai orang. Di beberapa negara itu tidak ada orang mampunya sulera Robot. ya, tidak ada orang mampunya sulera. Terus yang mampukan Robot. ada yang robot telah terlalu maju. Kalau tidak ada robot, orang yang membalik kan, orang yang membalik kok memasukkan ke situ atau nyepiantan pitinya ke apa, ke toko itu atau bayi apa di situ. Sudah sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti pada akhirnya lapangan kerja itu betul-betul sulit, hanya bisa dilakukan oleh sekian persen manusia. Hanya bisa dilakukan sekian persen manusia. Kalaulah banyak nanti pengangguran, itu bisa hendak memancing kepada kejahatan-kejahatan lain itu. Bisa kan? Nah, untuk itu misi Al-Rakat ini, Al-Quran itu habis gelap terbitlah Terang. Kemudian di Al-Quran minaz zulumati Ilan nur. Apa solusinya dari agama? Dari agama itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu atas kebaikan dan takwa. Jadi, misalnya ada seorang yang sudah pensiun membuka lapangan kerja, yang lapangan kerja itu sebenarnya tidak menguntungkan kayaknya, tidak begitu menguntungkan. Lamanya lah pensiun itu main-main apa-apa, pensiunan kan ada. Tetapi ada beberapa orang pensiunan di bawahnya ada sekian karyawan, 5-7 orang yang buka usaha. Lalu para untungnya, ya untungnya tidak sabaran. Kok namu aja apa-apa? Katanya ambo sekian orang yang hidup melalui usaha, walaupun untuk ambo tidak para dapat, tetapi ada sekian orang dan sekian keluarga itu terbantu untuk ambo. Dan sebetulnya usahanya itu termasuk lituhrijan nasa minazulumati Ilan nur. supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang. Itu satu. Yang kedua, di dalam Islam uang itu beredar. Bang aku beredar, nah, kamu hartanya sampai senisab, iya. Kalau sampai senisab, keluarkan zakatnya. Bara dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu yang wajibnya. Yang tidak wajibnya boleh 2,5% lain, boleh 5% lain, boleh 10% lain, boleh. Sehingga dari orang-orang yang apa itu bisa 5%, bisa 10%, bisa 20%. Yang wajibnya yang 2,5%. Kemudian yang orang-orang miskin dapat apa itu? Dapat PT. Kemudian yang berupa zakat, berupa sedekah, sehingga kesulitan. Akhirnya uang itu beredar di dalam Islam, sehingga tidak ada yang nganggur. Nah, kemudian ada orang yang memang berusaha itu tidak pandai, berkali-kalinya perhitungannya memang tidak pandai.
Nah disuruh junyo usaha dia junyo modal, junyo akan inangnya kan nabi ya. Dulu mau contohkan kan, dia modalnya misalnya 5 juta, dibawanya untuk menggali jual sate. Nah sate itu dimodali waktu itu tuh 300.000. Nah dapat piti dalam kotak lah sore lah pulang tuh hampir 100.000. Hampir 100.000. Itu kalau salah pandang itu kalau nyo memandang hampir 100.000 itu lah untung sadonya. Itu kan lah hampir 100.000 kan lah gadang dia lah. Itu lah belanja kan kemari lah tibolonya dia pun. Tapi sebenarnya dia lebih untung hampir 100.000. Enggak. Para sebenarnya untung 100. Ini main di 100 itu. Tetapi karena indah apa aja lah menganggap itu. Nah banyak yang serupa itu karena ketiadaan pembimbingan. Ada jalan situ. Jadi Bapak Ibu, ini kedepannya ini fungsi masjid sangat dibutuhkan. Fungsi masjid mushola itu sangat dibutuhkan. Kalau enggak nanti orang-orang Indonesia ke Indonesia, ke Filipina, ke Malaysia, ke atau apa, nanti gedung-gedung tinggi mencakar langit bertaburan di sekitar kita, di sekitar wilayah kita bertaburan, usaha-usaha yang luar biasa bertaburan di sekitar kita. Tapi awak apa aja saja ya, menonton saja. Generasi kita nanti generasi menonton, dan dia tidak berapa persen itu yang bisa untuk ikut bermain di situ. Nah kalau itu yang terjadi, itu ibarat limau, namanya nanti tinggal limau oleh, namanya nanti tinggal limau. Nah sebenarnya nilai duit situ apa? Limau kacang. Enggak, ya sebenarnya lah limau kacang, jadi limau apa jadi? Namanya nanti tinggal limau oleh, tapi nilai duit di situ apa? Lalu. Itu. Iya, itu dari di situ deh. Jadi kalau perang Iko ndak dipikirkan oleh apa? Soalnya di situ diceritakan tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hati-hati jawab itu kalau tidak salah memahami itu, orang tidak nemu ke pasar itu. Tapi tidak nemu karena nyawa pakai teguh jo hadis itu, karena tidak tahu maksud hadis itu, tidak tahu maksud hadis. Jadi sebaik-baik tempat adalah masjid, rumah Allah, dan seburuk-buruk tempat adalah Pasar. Biko jangan sampai tidak dona ke pasar. Tidak masak aku biko rumah memahami hadis. Iya. Maksudnya apa? Ternyata di masjid itu ekonomi berputar, bisa beredar, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memperhatikan. Nah kalau di pasar itu yang prinsipnya apa? Ba awak kabar untung. Kalau di pasar apa? Ba awak kabar untung. Jadi pemilik modal ba supaya beruntung, tidak ada pertimbangan untuk pelanggan, tidak ada pertimbangan untuk itu sudah. Dan itu di dunia sekarang, dunia sedang terjadi itu gini. Jadi pemilik modal bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya. Kalau begitu dibuatlah teknologi secanggih-canggihnya, sehingga tidak banyak piti keluar, sehingga tidak banyak apa nanti untung. Nah akhirnya yang akan banyaknya apa untung di pemilik modal, tidak ada dipikirkan untuk apa, akhirnya pengangguran bertambah. Kalau pengangguran banyak, gelap apa terang itu? Gelap. Iko PR kini umat Islam semakin ke akhir zaman. Di satu sisi harus dipahami teknologi yang canggih-canggih itu, di sisi lain bagaimana tetap menghidupkan. Makanya di situ kita berlatih itu, sehingga alhamdulillah itu langkah awal bagi kita. Kita bisa masak bakso samo, bisa makan bakso samo, bisa minum bakso samo. Itu harus meluas nanti umat Islam itu seperti itu sampai ke lapangan kerja dipikirkan oleh masjid. Jadi kalau mau nyebut masjid secara menyeluruh kan, itu yang terjadi dulu di zaman Nabi.
Lain setuju Bapak Ibu? Setuju. Lain setuju tuh untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Kalau jo teknologi tidak kabar persen orang kabar bakarajo jo teknologi. Karena karajo kurang sekian banyak dulu itu bisa diatasi di teknologi. Kalau dulu itu perlu 100 orang, kini cukup agak 10 orang. surang atau berdua atau bertiga ya. Nah, cukup itu kini itu. Makanya diperlukanlah pemikiran ke depan seperti itu. Kalau siapa nangka memikian itu, nangka mikian itu siapa? Seluruhnya. Nangka memikian itu. Proses satu mikiran. Iku kayaknya udah sampai deh Pak. Belum sampai, tapi waktunya sampai. Waktunya terlampau. Maka tidak bisa dilanjutkan kajiannya. Waktunya sampai walaupun isinya adalah apa cara-caranya nanti kita cek di surah An-Nahl ayat 125. Itu saja dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kalau ada kecapean tadi selesai. Tadi jago dah.